Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Supriyanto, asal SMK Negeri 1 Gunung Putri. Saya mahasiswa PPG periode 2 tahun 2024, LPTK Universitas Negeri Jakarta, NIM 2033230022. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku sekalian, pada pertemuan hari ini kita akan belajar lagi, yaitu mengenai pengaturan arus ampere pengelasan. Tapi sebelum ke arah sana, silakan ketua kelas pimpin doa dulu ya. Silakan. Sebelum memulai pembelajaran, apakah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Chandra ya. Selanjutnya Bapak ingin memeriksa kehadiran kalian. Jadi bagi yang dipanggil, tolong tunjuk tangan ya. Yang pertama Arif. Barkah Aziz. Oke. Chandra. Dapa. Fahri. Faiz. Faiz kemarin nggak masuk kenapa? Sakit beneran. Muhammad Haikal. Maulid Diansar. Ridwan Firdaus. Fatir Hidayat. Richard Eka. Rizky Rivaldi. Oke, alhamdulillah hari ini masuk semua. Ya, alhamdulillah. Oke. Berikutnya anak-anakku sekalian. Nah, supaya hari ini, pagi ini kita lebih semangat ya. Seperti biasa, semangat pagi gitu ya. Ikutin ya. Semangat pagi. Pagi. SMK. Saya pasti bisa. Skill. Luar biasa. Terima kasih. Baik anak-anakku sekalian, untuk hari ini ya kita akan mempelajari tentang pengaturan arus ampere pengelasan. Ya, tentunya ini menyambung ke materi yang sebelumnya. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang penyalaan busur las. Ya, kamu menyalakan, membuat titik-titik seperti itu ya. Cuman belum sampai ke arah pengaturan ampere. Sebenarnya ampere yang diharuskan itu berapa? Seperti apa caranya? Oke, gitu ya. Baik. Ini ada pertanyaan pematik, yaitu apa akibatnya jika salah mengatur ampere pada pengelasan SMAW posisi di bawah tangan? Kira-kira apa yang terjadi sih kalau kita seorang welder nih ya, seorang welder ngelas, tapi ampernya salah-salahan, salah lah menggunakan ampere. Apa yang terjadi? Siapa yang bisa jawab? Ya. Ada dua faktor ya yang terjadi. Yang Ya. pertama hasilnya tidak maksimal. Hasilnya tidak maksimal. Kedua akan mengakibatkan cacat pengelasan, Pak. Mengakibatkan cacat pengelasan. Loh, bagus. 4. Ada lagi yang lain? Ya. Oke, yang kedua, apa dampaknya terhadap hasil pengelasan jika penggunaan ampere terlalu besar atau terlalu kecil? Nah, kemarin saya yakin kalian waktu pertemuan sebelumnya kalian sudah mencoba ya. Saya yakin ada yang mencoba ampernya terlalu kecil, terlalu besar. Kalau terlalu kecil bagaimana? Ya Pak. Ya, Pak. Kalau terlalu kecil itu susah menyala Pak untuk. Kalau terlalu besar itu dapat mengakibatkan porosity Pak. Porosity. Oke, sip. Ya, bagus. Kurang lebih ke arah sana ya. Makanya kita akan mempelajari bagaimana sih kita mengatur arus atau ampere pengelasan. Gitu ya. Oke, selanjutnya tujuan. Yang pertama, untuk tujuan pembelajaran hari ini anak-anak, yang pertama yaitu peserta didik mampu menentukan ampere. Ingat ya, jadi nanti di akhir kita akan belajar bagaimana kalian menentukan ampere. Kira-kira kalau pakai elektroda 2,0 ya, itu ampere yang tepat itu berapa? Karena nanti dikasih rentang ampere ya, kalau di dalam bungkus elektroda itu ada contoh di sini ya. Di sini ada kode. Nah, ini 2,0.
itu disarankan menggunakan ampere 30 sampai 80. Kan itu berarti masih ada rentang kira-kira. Ya, 30 sampai 80. Nah, yang tepat itu di mana? Di ampere berapa kan begitu. Yang hasilnya pasti harus yang bagus dari segi rigi-rigi, ya, kelurusan jalur lasnya. Seperti itu. Paham sampai sini ya? Nah, itu kenapa kita harus belajar penyetelan ampere. Yang kedua, mampu melaksanakan pengelasan jalur las. Nanti kalian praktekkan. Hari ini kita akan praktek, ya. Kita akan praktek membuat jalur las posisi di bawah tangan. Masih di bawah tangan atau downhand ya, bahasa Inggrisnya. Buat jalur, ya, dengan nanti Bapak kasih elektroda beberapa jenis diameter elektroda. Tipenya sama tapi diameternya yang berbeda. Ya. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis pengaruh penggunaan ampere pada pengelasan jalur plat baja karbon posisi di bawah tangan. Jadi, setelah kalian selesai, nanti setelah kalian melakukan pengelasan, ya, kalian sudah menentukan ampere, terus kalian melakukan pengelasan. Nah, setelah itu kalian analisis. Ya. Seumpama kalian membuat jalur 3 dengan ampere yang berbeda-beda. Di ampere berapakah yang ditentukan bahwa itu yang tepat untuk pengelasan downhand atau membuat jalur posisi di bawah? Paham sampai sini ya tujuannya, Nak ya? Oke. Kita langsung ke arah materi di sini, anak-anak. Nah, pengaturan arus ampere pengelasan. Besar kecilnya ampere las terutama tergantung pada besarnya diameter elektroda. Ya. Dan tipe elektroda. Kadangkala juga terpengaruh oleh jenis bahan yang dilas dan oleh posisi atau arah pengelasan. Nah, ini di sini kalian harus perhatikan pada saat ingin pengaturan ampere. Ya. Tipe elektroda, diameter elektroda, dan bahan yang akan dilas. Nah, di sini ada tabel. Nah, seperti tadi yang saya sudah sampaikan, di kotak itu juga ada. Nah, di sini ada tabel diameter arus pengelasan. Kalau kita menggunakan diameter elektroda, nah ini dalam inci, ini dalam mili ya. Yang sering kita lihat dalam mili. Ya, 1/16 inci. Ya, 1,5 mm. Itu disarankan besar arusnya 20 sampai 40. Nah, di sini ada rentang nih. 20 sampai 40 kan 25, 21 masih bisa masuk. Ya, 30, 35 masih bisa masuk. Begitu ya. Dan seterusnya, ini 2,0, 2,6, 3,2, 4,0. Nah, nanti kalian akan mempraktekkan di antara elektroda ini. Karena kita yang punya yang ini ya. 1,5, 4,0 kita nggak punya. Nanti elektroda yang kita praktekkan yang ini. 2,0, 2,6, dan 3,2. Nah, rentang ampernya ini. Jadi acuannya nanti ini. Jangan lupa. Ya, itu. Terus lanjutnya. Nah, ini. Kecepatan pengelasan adalah laju dari elektroda pada waktu proses pengelasan. Kecepatan maksimum mengelas sangat tergantung pada keterampilan juru las atau welder, posisi jenis elektroda, dan bentuk sambungan. Lihat gambar yang pertama. Ini apa? Normal welding. Normalnya itu hasilnya seperti ini. Ya, normalnya seperti ini. Hasil yang kedua coba lihat. Ini arus terlalu rendah. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini kalau dilihat dari depan. Ya, dari samping. Gitu ya. Nah, yang C-nya itu arus atau ampere terlalu tinggi. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, nanti kalian akan praktekkan nih. Berikutnya, speed to fast. Terlalu cepat ngelasnya. Ya, terlalu cepat. Nah, selanjutnya terlalu lambat kecepatannya. Yang terakhir, arch too long, terlalu jauh jarak antara elektroda dengan benda kerja. Nah, nanti ini juga masih bisa jadi pada saat kalian menganalisis nanti terakhir ini bisa jadi gambaran. Paham sampai sini? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nah, kira-kira ini berbicara tentang jenis elektroda, diameter, kecepatan. Sudut elektroda pengaruh nggak? Jelas pengaruh sudut elektroda. Ya, jadi sudut elektroda juga kalian harus ikuti. Nanti ada di job sheet ya, atau di perintah kerja nanti Bapak berikan. Sudut elektroda yang disarankan berapa? Ampere sudah ditentukan.
Ya, sudah ditentukan. Tapi kalian lupa dengan sudut. Gitu. Jangan ngantuk, Pak Is. Namun, sampai sini paham? Oke, selanjutnya. Nah, ini cara setting ampere. Cara setting ampere lah selanjutnya berdasarkan kecepatan pengelasan atau sering dikenal dengan travel speed, ya, kecepatan pengelasan. Terus, jika Anda cenderung mengelas dengan kecepatan yang tinggi, maka arus yang digunakan juga harus lebih tinggi. Ya, ampere besar, kamu kecepatannya lambat. Maka arus yang digunakan juga harus lebih tinggi. Hal tersebut dikarenakan ampere yang tinggi berpengaruh terhadap kecepatan busur yang mencair. Ya. Semakin tinggi ampere yang digunakan, maka elektroda juga akan mencair semakin cepat. Dan sebaliknya jika arus yang dipakai rendah, maka elektroda mencair lebih pelan. Ya, makanya tadi saya sarankan kamu nanti pada saat mengelas, ya, lihat di sana tabelnya ampere yang besar berapa, ampere yang besar dan yang terendah berapa, rentang di antara rendah dan besar berapa. Itu bisa jadi patokan. Jadi kalian bisa menganalisis. Nah, ini gambaran nanti yang akan kalian kerjakan. Ya, ini benda kerja. Nanti Bapak udah disiapkan benda kerja, tinggal dibagikan. Nah, ini di sini ada sudutnya. Nah, ya, mungkin di sini kurang jelas, nanti di job sheet lebih jelas. Nah, nanti kalian buat jarak garis di sini. Nah, ini Bapak sudah contoh nih ya, contoh buat garis seperti ini. Ya. Ada 3 elektroda nanti yang digunakan. 3 seperti itu. Paham sampai sini, Nak? Oke. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya anak-anak. Setelah ini sudah berkelompok ya. Sudah berkelompok. Saya minta perwakilan kelompoknya ke sini. Bapak bagikan job sheet dan LKPD. Nih, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Kelompok. Ini sekalian dibagikan, nak minta tolong. 1 kelompok 1 berarti. Sama kapur. Sekalian benda kerjanya ya, seperti ini. Kamu jangan yang ini contoh. Nah itu contohnya. Nanti kamu buat garis di baliknya ya. Nah, sekarang lihat di lembar kerjanya biar paham semua nih ya. Yang pertama buat laporan proses penyetelan ampere mencoba elektroda ya. Nanti nama pekerjaannya membuat jalur pengelasan posisi di bawah tangan atau down hand. Nah, nanti tulis seperti itu. Terus nama kelompoknya 1, 2, 3, 4 nanti kalian tambahkan di samping kanan. Ya. Lama pekerjaan nanti kamu mulai berapa? Tulis. Nanti makanya kalian berkelompok itu saling kerjasama. Temannya mulai pekerjaan jam berapa? Gitu ya, ngelas. Nanti silakan bisa semuanya bisa mengelas, bisa mencoba. Ya. Tujuan pengerjaan sama sudah saya sampaikan seperti tadi ya. Terus petunjuk pengerjaan, analisis masing-masing hasil pengelasan diameter elektroda ampere yang digunakan. Ya. Yang pertama, pada ampere berapakah hasil pengelasan yang baik? Yang kedua, bagaimana akibat yang terjadi pada penggunaan ampere yang terlalu kecil maupun terlalu besar? Tadi sempat di pertanyaan pematik itu. Diskusikan secara kelompok, kemudian hasilnya dipresentasikan depan kelas. Nah, lembar kedua, buka. Nah, lembar kedua. Perhatikan kolom-kolomnya. Ya. Di sana kolom yang paling kiri nomor, terus elektroda diameternya ya. 1, 2, 3, 2,0, 2,6, dan 3,2. Kolom kanan itu ada 1, 2, 3 itu ampernya. Nah, nanti kamu tentukan ampernya berapa. Ya. Seumpama yang pertama buat jalur pertama yang 2,0 ampernya 30. Contoh ini ya. Terus yang kedua, ampere yang kedua di rentang 30 sampai 80 berapa? Kalian tentukan. Silahkan kalian diskusikan dengan teman kalian. Satu kelompok. Paham sampai sini? Nah, gitu ya. Terus yang bawahnya itu ada analisanya. Nah, analisanya itu sesuai pertanyaan yang tadi. Ya. Analisanya kamu ceritakan hasil pengelasan
dengan elektroda 2,0 dengan ampere 30, hasilnya rigi-riginya seperti apa? Seperti itu. Nah, di antara semua itu ada 3 jalur las. Mana yang ditentukan oleh kalian? Yang baik. Paham? Lanjut. Nah, itu di situ ada lembar job sheet. Ya. Langkah persiapan ya, silakan nanti kalian baca. Petunjuk umum keselamatan kerja itu ya. Hati-hati terhadap benda kerja yang panas. Ya. Pokoknya kalian pelajari di situ. Terus alat dan bahannya, seperangkat mesin las busur manual, nanti kalian siapkan. Sudah siap, alat bantunya harus sudah siapkan, bahannya siapkan. Nah, yang pertama itu nih, langkah persiapan yang pertama itu nih, mempersiapkan benda kerja, 2, menggambar di atas benda kerja sesuai dengan gambar. Kalian buat garis sebenarnya. Seperti contoh yang tadi saya sudah Bapak jelaskan. Nah, di sini ada langkah kerjanya, menyiapkan 1 buah benda kerja, ya, membersihkan bahan, hilangkan sisinya, melukis beberapa garis, nah, dengan jarak 20 ya. Saya gambar 20 garis, terus mengatur ampere pengelasan, nanti setelah di sini bisa digaris, nanti kita persiapan dulu. Dan seterusnya. Nah, di situ ada tabel. Nah, itu nanti bisa buat acuan. Tabelnya yang ini. Ya. Nah, ini tabel yang sama seperti yang tadi Bapak tampilkan. Nah, berarti yang ada elektroda. Nah, ini Bapak elektrodanya ini yang ini 1 2,0, 2,6 sama 3,2. Ada 3 ya diameter elektroda yang kita gunakan. Tipenya sama, 60-13. Gitu. Jadi gunakan ini. Nah, di halaman terakhir itu ada gambar kerja. Oke ya, anak ya? Paham ya? Oke, sekarang kalian diskusikan di situ. Sekarang bisa diskusikan sekarang untuk penentuan ampere berapa, terus sembari di garis buat gambar, dilukis. Silahkan. Kalau ada yang masih kurang paham, kalian bisa tanyakan ke Bapak langsung. Pokoknya diskusikan dulu. Diskusikan dulu. Nih, lihat nih. Ini cukup nih. Saya buat 3 jalur, 3, 3, 9. Pas nanti. Nih, seperti ini. Jadi nanti kamu buat jalur. Ada yang isi LKPD-nya. Terus jangan lupa tentukan ampernya, ya. Atau nanti pada saat di sana nggak apa-apa. Pada saat nanti kita melakukan pengelasan. Ada 9. Lihat tabel. Nanti kalau seandainya di sana, ternyata 67 ya nggak apa-apa, nanti diganti di situ. Oh. Ini kan ada ini. Mana ya? Iya tuh. Wah. Jadi yang dari yang kecil, yang tengah terus yang Itu. Di rentang ini maksudnya. Di rentang 30 ke 60 berapa? Nah, ini udah. Sip. Bagus. 9 kan ya? Pas. Nah, seperti ini. Sip. Ya sudah? Nah, ini belum. Kalau sudah, persiapan ya. Siapkan alat dan bahannya. Yang bahannya sudah dikis. Kalian persiapkan alatnya dan gunakan APD yang lengkap. Kita akan melakukan pengelasan.
Ini yang ini kan bisa untuk melihat. Itu nanti kan buat temennya yang lihat. Kelompok 1 sebelah sini. Berarti nanti pakai mesin las yang ini ya. Kelompok 1. Kelompok 1 Kelompok 3 yang Chandra. Kelompok 2 di sini. 2. Ya, kelompok 2. Kelompok 3 di sana ya. Oke. Pokoknya ingat ya. Ingat, jangan lupa APD selalu dipakai ya. APD harus pakai. Nah, yang perlu diperhatikan itu nanti jangan sampai ada yang menggunakan alat tidak sesuai fungsinya. Harus sesuai fungsinya ya. Situ sudah ada palu truk atau ciping ya, sikat gitu. Nah, pada saat kalian membersihkan juga harus hati-hati. Ya, hati-hati. Makanya selalu gunakan kedok lasnya pada saat ngelas. Ya. Paham sampai sini? Paham. Oke, seluruhnya siap gerak. Semangat pagi. Pagi. SMK. Saya pasti bisa. Skill. Luar biasa. Oke, silakan langsung ke biliknya masing-masing dan kerjakan sesuai kelompoknya. Tanpa penghormatan, balikan berjalan. Go, maju. Oke. Kalau masih ada kedok las, ambil lagi. Gak usah terburu-buru ya. Gak usah terburu-buru. Setting sebaik mungkin alatnya. Ini yang 2,0 ya? Iya, Pak. Oke, sip. Oh. Ngelasnya dari sini semua ya? Iya, dari sini. Ngelasnya dari sini, Dapa. Iya, dari sini ngelasnya. Itunya ambil bangkunya. Yang mau tulis-tulis bisa gunakan meja ini. Sudah ditentukan belum? Sudah, Pak. Pak, berarti si benda kakinya lurus gini kan, Pak? Nggak miring gini? Iya, Masa gini? lurus boleh. Yang penting tetap down hand. Oh, ya udah. Tetap down hand. Ya, enakan ini, Pak. Saya bangkit. Sudutnya berapa? Coba lihat sudutnya. Ya, berarti 80 derajat, Pak. Ya. Sudutnya sesuaikan itu, kasih tahu ke temennya. Jangan asal ini ya, buat jalur saja, tapi sudutnya dilihat di job sheet, di gambar kerja. Di gambar kerja. Nah, ini sudutnya berapa? Dari sini ke sini 90, lurus. Ya. Dimiringkan berapa ini? 80. 80. Berarti nama sedikit. Ini benda kerja. 90, miringkan. 80. Itu ya. Sini, 70 sampai 80. Kasih tahu tuh. Ini ampere berapa? 30, Pak. 30. Oke, bersihkan. Bersihkan. No. Sudah digaris saja tetap bengkong ya. Nggak apa-apa.
Yang berikutnya harus lebih bagus lagi. Nah, selanjutnya tentukan ampernya di antara rentang itu. Udah ditentukan kan tadi ya? Oke, sip, bagus. Lepas. Sip. Ini ampere berapa? 31 ya? Ya nggak apa-apa. Nanti ditulis 31 gitu ya. Oke, dibersihkan ya, hati-hati. Lurus. Nah, ya. Itu jalong yang megang itu LKPD disesuaikan. Ya. Habis itu 2,6. Iya. Baru nanti silakan dianalisis ke kelompoknya. Kalau kagak ada cacat tasnya gimana Pak? Hah? Kalau kagak ada cacat tasnya, kalau kayak sempurna gitu, gak usah ditulis apa gimana? Ditulis tetap, maksudnya gimana maksudnya? Ulang-ulang lagi. Jadi misalkan di ampere 32. 32 itu ada kayak susah nyala, terus Iya, pokoknya tapi kalau di ampere 45 itu nggak ada cacat tasnya. mudah menyala. Ah, Jadi gini, kamu tentukan ampere yang mana yang hasilnya bagus. Nanti dilihat secara visual dulu ya hasilnya ya. Nah, di antara ampere 1, 2, 3 ini, yang mana menurut Ah. kamu? ah. Yang menurut kamu hasilnya lebih bagus. Oke. Gitu, ya. Gitu. Ya kamu ceritakan aja di ampere 32 sulit menyala, Oh iya. gitu ya. Elektroda lengket, Ah. selalu nempel, begitu. Oke. Siap. Gitu ya. Makanya ada 3 ini ditentukan satu ampere yang mana yang hasilnya itu bagus, yang baik. Wan, wan, wan. Ya? Airin bersihkan, kalian foto, kirim ke Bapak. Oke, silahkan bagi yang sudah ya. Benda kerjanya difoto sebagai bahan presentasi nanti. Silahkan foto. Terus kirim ke WhatsApp Bapak boleh, silahkan. Atau di grup boleh. Ya, silahkan difoto. Hasil fotonya harus yang bagus ya. Kameranya pakai kamera yang jos ya. Boleh. Udah difoto Chandra? Sudah Pak. Oke, sip. Udah kirim ya. Nah, nanti Bapak ini kan. Oke, setelah kalian pengelasan, ya sudah dibersihkan, langkah selanjutnya kalian presentasikan hasilnya. Di LKPD sudah terisi semua belum? Nah, itu ya. Itu hasil diskusi dengan teman kelompok. Ya, jadi nanti kalian presentasikan. Nah, tadi Bapak suruh WhatsApp kirim foto sudah ya? Oke, yang sudah siap untuk presentasi kelompok berapa? Kelompok 3, oke. Silahkan kelompok 3 persiapan ke depan. Bawa LKPD-nya. Kalau benda kerjanya nggak usah, kan ada foto nanti. Ya. Oke, ini hasil benda kerja dari kelompok 3 ya. Ya, silahkan. Rada kesinian lah, jangan terlalu jauh-jauh. Silahkan perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 ingin
presentasikan hasil benda kerja yang kita lakukan tadi. Perkenalkan, sebelumnya perkenalkan nama saya Chandra Maharan, di sebelah saya ada Rizky Rivaldi, di sebelah Rizky Rivaldi ada Richard Eka Firmansyah, di sebelah Richard Eka ada Barka Aziz. Langsung aja tanpa berlama-lama, yang ini dulu aja, ya sini. Nah, silakan siapa dulu yang menjelaskan. Jadi kalau bisa diurutkan ya, yang elektroda yang elektroda diameter yang terendah yang mana? Ya, langsung saja di sini. Yang lainnya tolong perhatikan. Ada elektroda yang 2,0. Pada ampere 30 elektroda ini sulit untuk menyala, tidak cocok untuk mengelas dengan gaya yang cepat. Salah satunya saya. Di sini saya kesulitan untuk menyalakannya dan juga terlalu lambat untuk memakai ampere yang 30 ini. Selanjutnya, yang ini ada ampere 45. Pada ampere 45 ini sangat cocok untuk gaya mengelas yang cepat dan hasilnya lebih bagus dibanding ampere yang 30. Oke, untuk kelompok lain silakan bisa memberi masukan atau pertanyaan ke kelompok 3. Silakan. Silakan. Kelompok 1. Ada yang mau nanya? Apakah ada faktor lain selain ampere yang mengakibatkan hasil lasan yang tidak maksimal? Faktornya dari segi ini ya, dari cara pengelasannya, dari sudutnya. Saya ngambil yang sudut ini, bisa dilihat ini saya terlalu miring atau terlalu, ya tadi saya ngelasnya terlalu miring dan tidak kelihatan jalur lasannya. Makanya bisa dilihat sini, yang ini lurus, yang ini agak mencong. Bukan agak lagi, ini emang mencong. Gitu. Ya itu saja. Ada lagi yang ingin bertanya? Kelompok 2. Ayo silakan kelompok 2. Pertanyaan atau masukan atau apalah. Beri masukan ke. Ya silakan. Itu buat masukan saya untuk yang 2,6 yang kedua ya. Yang kedua itu kayaknya terlalu cepat jadinya ada Ya, yang mana? Yang mana? Yang mana? gitu. Yang mana? Iya, iya. Oh, yang tengah-tengah ini ya? Iya. Ya, nah di sini salah satu welder kita di Certeka sepertinya di bagian sini bisa terlihat ya, terlalu cepat kelasnya. Kan kalau di sini rata, bisa dilihat di sini terlalu ya ada sedikit pergeseran. Iyalah pengelasannya mungkin terlalu cepat dari seorang welder kita di Certeka. Dimaklumkan. Oke, ada yang lain lagi? Oke, diberi tepuk tangan untuk kelompok 3. Sip. Silakan, tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi anak-anakku sekalian, sekarang duduk yang rapi. Oke. Jadi anak-anakku sekalian, setelah dari rangkaian tadi, setelah dari awal ya sampai akhir, sampai tadi kalian mengerjakan mengelas ya. Jadi banyak faktor sih dari hasil yang sudah terlihat di sana. Ya, selain dari ampere pengelasan. Ya, sudut, terus apa lagi? Kecepatan, travel speed-nya, kecepatan pengelasan, sudutnya, terus penyetelan ampernya. Terus apa lagi? Faktor dari weldernya, dari kita sendiri ya. Terus satu lagi, jarak elektroda dengan benda kerja juga itu harus stabil. Gitu. Jadi semuanya tadi hasilnya sudah bagus-bagus lah ya menurut Bapak. Sudah dipresentasikan. Jadi nanti untuk kedepannya, dari faktor-faktor itu kita belajar supaya nanti hasil pengelasan kedepannya kita lebih bagus. Gitu ya. Tapi apa yang sudah kalian kerjakan sudah cukup bagus. Beri aplaus buat kita semua. Oke, selanjutnya anak-anak sekalian. Silahkan, Bapak sudah mengirim di sana melalui Google Form ya sebagai bahan evaluasi. Silahkan kalian kerjakan soal di sana. Bentuknya PG, kerjakan sendiri-sendiri ya. Kerjakan sendiri-sendiri. Bisa dimulai dari sekarang. Silahkan kerjakan. Arif kenapa HP-nya? Nggak bawa. Oh ya udah, ini pakai HP Bapak aja nggak apa-apa. Pakai HP Bapak dulu. Saya mau kerjakan ya. Kerjakan sendiri-sendiri ya. Iya.
For. Yang Google Form. Tes formatif. Arus atau ampere pengelasan. Sudah kebuka belum? Ya, silahkan kerjakan. Nih, Arif. Tulis nama kamu sendiri, Rip, dan nama Bapak. Ya, silahkan kerjakan sendiri-sendiri. Perlu diingat ya, yang nilainya di bawah KKM berarti harus remedial. Ya, kerjakan ulang soalnya nanti. Jadi makanya kerjakan semaksimal mungkin. Nah, bagi yang nilainya sudah di atas KKM, berarti dapat pengayaan. Nanti kita belajar materi untuk selanjutnya. Materi untuk pertemuan minggu depan. Silahkan kerjakan sendiri-sendiri. Udah selesai semua ya? Oke, selesai semua. Silakan LKPD-nya sama benda kerjanya kumpulin jadi satu di sini. Minta tolong perwakilan dari kelompoknya kumpulkan di sana. Sekalian boleh. Dapur, penggaris. Oke, silakan duduk lagi yang rapi. LKPD-nya kumpulkan. Untuk pengayaan, itu materi untuk ke depan ya, bagi yang sudah di atas KKM. Nanti Bapak cek nilainya. Nah, bagi yang kurang dari KKM, nanti kerjakan ulang soalnya. Oke, untuk pertemuan berikutnya, kita kan sudah buat belajar di plat seperti ini ya, plat rata. Nanti untuk pertemuan berikutnya, kita akan belajar mempraktekkan posisi 1F. Tetap posisi downhand, tapi pengelasannya posisinya di sudut. Ya, nanti pertemuan berikutnya nanti Bapak sampaikan seperti apa contohnya ya. Ini sudah bagus-bagus, nanti kita aplikasikan ke benda kerja posisi fillet atau sudut 1F. Paham ya, Nak? Sebelum kita akhiri, saya minta lebih semangat lagi. Jangan kendor. Nanti setelah ini istirahat ya. Semangat pagi. Pagi. SMK. Saya pasti bisa. Skill. Luar biasa. Silakan ketua kelas atau siapapun pimpin doa untuk mengakhiri kegiatan hari ini. Saya minta kalian tetap terus belajar ya. Jangan hanya sampai di sini saja. Nanti pada saat pertemuan-pertemuan berikutnya juga harus terus belajar. Silakan berdoa untuk menutup kegiatan hari ini. Sebelum menutup kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Sekian dari Bapak. Bapak minta tolong nanti selesai silakan rapikan lagi bangkunya. Silakan nanti istirahat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian bisa istirahat. Dirapikan lagi bangkunya ya.